Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik, dukung akhi dan ukhti. Mereka ngakunya ahli sunnah wal jamaah dan merasa dan membangun propaganda bahwa mereka ini ahlu sunnah wal jamaah yang murni. Mereka ini ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, jamaahnya gak ada. Di mana jamaahnya? Mereka ini kalau ngumpul banyak orang, jamaahnya dari mana-mana. Kalau kita ini gak perlu dari mana-mana, jamaah tahlil, jamaah yasin, tingkat RT. Itu luar biasa. Belum gabung tingkat kampung, lebih banyak lagi kita ini. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf, generasi yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kemudian datang orang-orang ya ngaku ahlu sunnah. Ngaku apa? Ahlu sunnah. Saya bilang nama ahlu sunnah wal jamaah ini nama yang mulia. Nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda. Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Sama seperti Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlu sunnah disebut ahlu sunnah, penamaan tersebut untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut ahlu sunnah adalah untuk membedakan. Karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin. Disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum." Sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari ahlu sunnah, yunzar ila ahlu sunnah, fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya ahlu sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya ahlu bid'ah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul ahlul bid'ah. Maka perlu ada nama yang bedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Perlu ada. Nah sekarang semua orang ngaku-ngaku ahlu sunnah. Ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru, namanya apa? Salafiyin atau salafiyun, manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya, kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau ahlu sunnah mereka masih ngaku, kita ahlu sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ini bid'ah hasanah. Berarti ahlul bid'ah hasanah. Ahlul bid'ah hasanah wal jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya ini nama yang mulia, ahlu sunnah. Berarti ente harus berada dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente ahlu sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan, amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi SAW, maka ente tidak dikatakan ahlu sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi SAW? Tidak ada yang berani. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya? Sahabat pernah melakukannya? Tidak ada. Terus ente bilang katakan ente ahlu sunnah? Tidak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita ahlu sunnah, kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil, bisa. Allah di atas. Ayat, hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada. Terus ente bilang ente ahlu sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah, sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi mereka tetap mengaku, ya sudah, kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini. Karena mereka mengatakan, ini bid'ah jelas, tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah. Ya. Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus salaf. Azan kah? Belum.
Baik, jadi nama Ahlus Sunnah ini wal Jamaah adalah untuk tamyiz. Pembeda. Ya. Bukan tazkiyah. Rekomendasi. Jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf, ente kayak sudah benar aja. Saya belum benar, cuma saya senang di atas mandat salaf. Saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu. Saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka. Manhaj saya berbeda dengan apa? Mereka. Maksudnya manhajus salaf yaitu berusaha mengikuti apa? Manhajus salaf, ya. Berarti berusaha meniti jalan para salaf secara umum, terutama akidah. Terutama akidah. Nah, di antara ciri ahlu sunnah juga, saya lupa ya, ini selanjutnya ya, masih ada panjang. Sudah azan belum? Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau antum perhatikan sebagian ahlul bidah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil, dan itu bukan akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat ya Khawarij, mereka beriman sebagian dalil yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manhajnya Khawarij. Sebaliknya Murji'ah, mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah, ya. Seperti hadis, wa in sarak wa in zana wa in sarak, apakah dia beriman? Muslim, iya. Meskipun berzina, meskipun mencuri, kata Nabi, ya dia masih muslim. Ah, ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri enggak ada masalah, masih apa? Muslim. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina, pencuri masuk apa? Neraka. Ya. Sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang lainnya. Ya. Sama Qadariyah, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka, sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat mereka takwil, mereka tolak, dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut. Ya. Kemudian mereka meyakini dalil yang sahih yang sharih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasanya akal dan dalil yang beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid menunjukkan bahwasanya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, menolak ayat sifat pakai otak mereka. Menurut mereka tidak masuk akal, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh bersuara, macam-macam, sehingga mereka tolak pakai akal mereka. Maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, dalam 11 jilid dan diringkas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bukunya yang sangat menakjubkan yaitu Sawa'iqul Mursalah. Dia sebutkan sekitar 50 bantahan terhadap orang yang menolak mempertahankan akal dengan dalil, dan beliau berkata ini hanya sebagian dari, ya, setitik lautan ilmu guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian, maka kalau ada dalil yang menyelisih akal, maka yang dicurigai adalah akal. Karena dalil yang benar, yang sahih, benar-benar dari Nabi, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kalau kelihatannya bertentangan, maka yakinlah akal kita yang bermasalah. Akal kita yang bermasalah, pemahaman kita yang tidak sampai, dan Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Silakan azan dulu.